Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku yang kami banggakan, pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah atas banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita, sehingga Allah mengizinkan kita untuk sama-sama belajar di SMP IT Azhar. Walaupun sesungguhnya dari dalam lubuk hati yang paling dalam, kami semua ustadz-ustadzah merindukan kalian semua. Karena bagaimanapun lewat media maya sangat berbeda ketika kita bertatap muka di dunia nyata. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita berharap nanti mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Tetapi tidak semudah itu anak-anak semuanya. Kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Kita bisa diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dari segala aspek kehidupan, bukan hanya sholat saja, tetapi semuanya, mulai dari kita tidur dan kita bangun tidur, mulai kita aktivitas sehari-hari, itu semuanya harus mengikuti apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Anak-anakku yang kami banggakan, di sini Ustadz Hanif ingin menyampaikan salah satu materi tentang tolabul ilmi, tentang adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita berharap ilmu yang kita miliki itu bermanfaat tidak hanya di dunia, tetapi sampai di akhirat. Jauh di sana yang kita harapkan ilmu-ilmu yang kita cari di dunia ini nanti bisa menjadi timbangan amal kebaikan kita sehingga menjatuhkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala. Baik anak-anak semuanya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu. Minimal ada 5 ya, minimal ada 5 yang perlu kita siapkan, yang perlu kita jaga dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah niat. Hati-hati anak-anak semuanya, niat bukanlah hal yang mudah kita lakukan, karena tidak ada keridhaan dari setan untuk orang muslim yang menuntut ilmu kecuali mereka ingin menggelincirkan kita semuanya agar apa yang kita cari, ilmu yang kita cari itu tidak bermanfaat di hadapan Allah Ta'ala. Tentu kalian pernah berpikir, nanti saya habis dari SMP IT Azhar lanjut ke SMA, habis itu kuliah, habis itu kerja. Orientasi kita seringkali hanya dunia. Ditambahi niatnya, harus ikhlas karena Allah. Ikhlas itu apa tuh? Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu karena Allah dan meninggalkannya juga karena Allah. Sementara saat ini banyak dari masyarakat kita yang beranggapan nanti kalau anak saya sekolahkan di sini, dia akan bekerja di sini, kemudian mereka prospeknya itu hanya dunia saja. Kalian perlu ketahui bahwa ketika kita hanya meniatkan sesuatu itu untuk dunia, itu yang kita dapatkan. Ada sebuah kisah, Ustaz tadi ingin bercerita tentang 3 orang yang melakukan amalan, tetapi melakukan amalan itu bukan karena Allah Ta'ala. Dan amalan ini amalan tingkat tinggi untuk seorang muslim. Yang pertama, dia seorang mujahid. Ketika dihadapkan oleh Allah ditanya, kamu dulu tak kasih nikmat yang besar itu bawa apa? Dia menjawab, saya gunakan untuk berjihad dan berperang di jalan-Mu ya Allah. Untuk siapa kamu berperang? Dia mengatakan, untukmu ya Allah. Allah mengatakan, kamu berdusta. Maka Allah menyeret
orang tadi dimasukkan ke dalam neraka. Berjihad bukan perkara yang mudah, tetapi masuk neraka karena niatnya salah. Yang kedua, orang yang dermawan. Ketika dia ditanya oleh Allah, kamu dulu tak kasih harta yang banyak, kamu gunakan untuk apa? Saya bersedekah di jalanmu ya Allah. Untuk siapa kamu bersedekah? Untukmu ya Allah. Bohong, kamu berdusta. Kamu bersedekah biar disebut orang yang dermawan. Akhirnya seretlah dia, dimasukkan ke dalam neraka. Yang terakhir nih, yang untuk kita ini, hati-hati anak-anak semuanya. Ada seorang yang ahlul ilmi, seorang ulama, dia ahlul Quran juga. Ketika ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat, ketika kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu dan kamu sebarkan, untuk siapa kamu melakukan itu? Untukmu ya Allah. Tetapi Allah Maha tahu kamu berdusta. Kamu mencari ilmu dan menyebarkannya biar disebut sebagai orang yang alim, maka Allah pun menyeret dirinya, dimasukkan ke dalam neraka. Lah Ustadz, tapi saya itu nggak bisa Ustadz. Niat saya itu nanti kalau sudah kerja biar kerjanya yang enak, kerjanya nggak butuh waktu lama, tetapi menghasilkan uang yang banyak. Betul begitu? Insya Allah itu malah manusiawi. Tetapi perlu kalian tambahkan satu lagi niat, yaitu apa? Ketika nanti saya dimudahkan oleh Allah, maka apa yang saya miliki akan saya gunakan untuk di jalan Allah. Membangun masjid misalnya, membantu orang-orang miskin misalnya. Jadi kalau kamu mendapatkan dunia sekaligus mendapatkan akhirat. Tetapi satu kata kunci anak-anak semuanya, keikhlasan itu harus di-upgrade setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Karena setan selalu berada di sekeliling kita. Walaupun kita tidak bisa melihat yang tak tampak, tetapi ada jenis setan-setan lainnya, yaitu berupa apa? Dunia dan isinya. Ini bisa menjadi setan bagi kita semuanya. Yang pertama, niat. Yang kedua sekarang, hormat. Kenapa harus hormat? Hormat, respek, andap asor kepada seorang guru ini sangat penting sekali. Kita takut apa? Satu, yang kita takutkan adalah ketika kita tidak bisa hormat kepada guru, kita mendapatkan 2 poin langsung yang dirangkum dalam satu, yaitu apa? Kesombongan. Kita khawatir nanti kita akan menjadi orang yang sombong ketika kita tidak hormat kepada guru. Karena apa? Rasulullah sudah mengabarkan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebaikan dan merendahkan manusia. Jadi ini perlu kita harus respect, hormat kepada guru, kepada ustadz-ustadzah agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Harun ar-Rasyid menyekolahkan atau memondokkan anaknya itu kepada seorang syekh. Ketika dia berkunjung ke pondok tersebut, dia melihat anaknya itu memegang gayung dan menuangkan air kepada syekh tadi untuk berwudu. Dan si syekh waktu itu yang dilihat oleh Harun ar-Rasyid adalah ketika anaknya menuangkan air, sang syekh membasuh kakinya. Harun ar-Rasyid langsung protes. "Hei syekh, saya protes dengan Anda." Syekh tadi kaget, dikirain marah Harun ar-Rasyid. Ternyata enggak. "Hei syekh, saya melihat anak saya menuangkan air sedangkan engkau mengusap kakimu sendiri. Seharusnya biar dia memiliki adab kepada guru, anak saya menuangkan air dengan tangan kanan dan tangan kirinya mengusap kaki Anda yang sedang berwudu." Itulah seorang khalifah Harun ar-Rasyid, seorang presiden kalau zaman sekarang, anaknya dipercayakan kepada gurunya, dididik dengan rasa hormat yang sangat tinggi. Tanpa rasa hormat, ilmu kalian tidak akan manfaat. Niat, hormat, kemudian semangat. Jangan lupa ini ya, semangat. Walaupun kita jarak jauh, jarang ketemu, walaupun ini sangat merindu sekali dengan kalian, tetapi harus tetap semangat. Imam Bukhari, kalau kalian membaca hadis riwayat Bukhari, Muslim, orang-orang ini mereka sangat semangat sekali dalam menuntut ilmu. Perjalanan yang mereka lakukan itu tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Belum ada pesawat waktu itu. Bahkan tidak jarang mereka harus jalan kaki melewati gurun pasir yang sangat panas. Dikisahkan Bukhari itu, Imam Bukhari, beliau menuntut ilmu di Mekah. Setelah habis ilmu gurunya, karena sudah disampaikan semuanya, kemudian beliau pindah ke Mekah, ke Madinah.
setelah ke Madinah kemudian pindah ke Irak. Dalam perjalanan yang tidak mudah untuk menuntut ilmu. Dan balasannya apa? Alhamdulillah saat ini kita bisa mempelajari hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Lebih menyenangkan lagi, insya Allah itu menjadi amal jariah yang sampai saat ini, ketika Imam Bukhari itu meninggal dunia, sampai saat ini pahala atau ilmu yang bermanfaat itu, amal jariah beliau masih mengalir sampai nanti akhir zaman ketika orang-orang masih mempelajari hadis. Niat, hormat, semangat, taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah Ta'ala. Bentuknya apa Ustaz? Segala ketaatan, terutama yang paling mudah kita lakukan adalah doa. Doa, lakukanlah doa, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, karena Allah sudah mengabarkan pada kita, ud'uni astajib lakum. Kalian itu mintalah padaku, mintalah atau berdoalah kepada Allah, pasti aku akan mengabulkan. Ya. Jadi jangan lupa minta, minimal minta apa ketika kita sebagai pelajar? Minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Tetapi hati-hati anak-anak semuanya, ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita imbangi. Kita juga memohon kepada Allah ilmu yang tidak bermanfaat dijauhkan dari kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang bermanfaat. Karena kita sekarang zaman fitnah sangat sulit sekali mendeteksi ilmu ini bermanfaat untuk saya atau tidak. Seperti itu. Yang terakhir sekarang, yang terakhir adalah hindari maksiat. Imam Bukhari pernah bertanya, dinasihati oleh Imam Waqi, yaitu salah satu guru beliau, mengatakan ilmu itu sebetulnya adalah cahaya, dan yang meredupkan cahaya itu adalah kemaksiatan. Maka sebisa mungkin hindari kemaksiatan, kita jauhi kemaksiatan. Tetapi anak-anak semuanya, yang paling sulit saat ini adalah mendeteksi itu merupakan kemaksiatan atau tidak. Dalam masa pandemi dari Maret sampai sekarang, entah, kita nggak tahu. Kita perlu muhasabah lagi, apakah lebih banyak kemaksiatan yang kita lakukan atau justru ketaatan. Kenapa? Karena waktu luang kita itu sama. Ada yang menghabiskan waktu dari Maret sampai sekarang itu selesai atau khatam sampai 3, 4, bahkan 10 kali. Tetapi ada juga yang selesai main Mobile Legends umpamanya sampai level yang nggak tak terhingga. Pokoknya intinya gini, manfaatkan sebaik-baik mungkin waktu yang diberikan oleh Allah dan hindarilah kemaksiatan. Anak-anakku, yang terakhir Ustadz Hanif ulangi lagi, adab kita dalam menuntut ilmu yang pertama adalah niat karena Allah, yang kedua adalah hormat kepada guru-guru kita, yang ketiga adalah tetap semangat, yang keempat taat kepada Allah Ta'ala dibuktikan dengan doa kita, dan yang terakhir adalah hindarilah maksiat. Baik anak-anak semuanya, mungkin itu yang bisa Ustadz Hanif sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Dan yang terakhir, kami mohon dari kalian untuk mendoakan kami Ustadz-Ustadzah agar senantiasa diberi keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan dalam menyampaikan ilmu. Dan kami Ustadz-Ustadzah juga selalu mendoakan kalian, semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu, dan kelak kita bisa bersama-sama bergandengan tangan menuju surganya Allah Ta'ala. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.